Pagi ini banyak pensiunan di berbagai daerah memulai hari mereka dengan kebiasaan yang hampir sama. Ada yang membuka buku tabungan, ada yang memeriksa layar ponsel, ada juga yang hanya duduk tenang sambil memikirkan satu hal yang belakangan ini terus menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Bukan tentang cuaca, bukan tentang berita politik, melainkan tentang satu topik yang terasa sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari para pensiunan, yaitu kemungkinan perubahan besar yang berkaitan dengan rapel dan tunjangan hari raya tahun 2026. Bagi sebagian orang, kabar seperti ini mungkin terdengar seperti isu administratif biasa, tetapi bagi jutaan pensiunan yang menggantungkan kehidupan dari penghasilan pensiun, kabar seperti ini bukan sekadar berita. Ia bisa menjadi titik yang menentukan bagaimana mereka merencanakan keuangan dalam beberapa bulan ke depan. Di banyak komunitas pensiunan, suasana diskusi mulai terasa lebih hidup dari biasanya. Percakapan di grup pesan singkat semakin ramai. Ada yang membagikan potongan informasi, ada yang mencoba menafsirkan kebijakan, dan ada juga yang sekadar bertanya dengan penuh harap, apakah benar tahun ini akan ada perubahan besar yang memengaruhi jumlah uang yang masuk ke rekening mereka. Sebagian orang mulai membayangkan bagaimana tambahan dana tersebut bisa membantu memperbaiki kondisi keuangan yang selama ini dijalani dengan sangat hati-hati. Namun di sisi lain, banyak pula yang memilih bersikap tenang sambil menunggu kejelasan, karena pengalaman di masa lalu mengajarkan bahwa tidak semua kabar yang terdengar besar benar-benar terjadi seperti yang dibayangkan. Yang menarik, pembicaraan mengenai rapel dan THR kali ini tidak sekadar berkisar pada angka atau tanggal pencairan. Banyak yang mulai melihatnya sebagai bagian dari gambaran yang lebih luas, seolah-olah ada sebuah peta besar yang perlahan mulai terlihat. Peta yang menggambarkan bagaimana kebijakan keuangan negara, sistem pengelolaan dana pensiun, dan berbagai mekanisme administratif saling terhubung untuk menghasilkan satu keputusan yang pada akhirnya sampai ke rekening para pensiunan. Memahami peta besar ini menjadi sangat penting, karena tanpa pemahaman yang utuh, setiap potongan informasi bisa menimbulkan tafsir yang berbeda-beda. Beberapa hari terakhir muncul banyak pertanyaan yang sebenarnya sangat sederhana namun memiliki implikasi yang besar. Apakah benar rapel akan dibayarkan dalam jumlah yang cukup besar? Apakah THR tahun 2026 akan mengikuti pola tahun sebelumnya atau ada perubahan tertentu? Dan yang paling sering ditanyakan adalah, apakah kedua hal ini bisa datang dalam waktu yang berdekatan sehingga memberikan dampak yang signifikan bagi keuangan para pensiunan? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan satu hal yang sangat jelas, yaitu betapa pentingnya setiap keputusan yang berkaitan dengan pensiun bagi kehidupan orang-orang yang telah mengabdikan puluhan tahun masa kerjanya kepada negara. Ketika kita mencoba melihat lebih dalam, sebenarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana sebuah kebijakan seperti rapel dan THR bisa terjadi. Prosesnya tidak sederhana. Ia melibatkan perencanaan anggaran negara, perhitungan jumlah penerima manfaat, serta kesiapan sistem penyaluran yang harus mampu menangani jutaan transaksi dalam waktu yang relatif singkat. Semua itu membutuhkan koordinasi antara berbagai lembaga yang memiliki peran masing-masing. Karena itulah seringkali kita melihat adanya jeda waktu antara munculnya kabar kebijakan dan realisasi pembayaran di lapangan. Di tengah berbagai proses tersebut, para pensiunan tentu berada pada posisi yang menunggu. Menunggu bukan berarti pasif, tetapi lebih kepada mencoba memahami situasi yang sedang berkembang. Banyak yang mulai mencari informasi dari sumber yang dianggap terpercaya. Ada yang membaca berita resmi, ada yang mengikuti penjelasan dari berbagai kanal informasi, dan ada pula yang mencoba membandingkan kabar yang satu dengan yang lainnya untuk melihat mana yang paling masuk akal. Menariknya, setiap kali isu rapel dan THR muncul, kita bisa melihat bagaimana cara para pensiunan merespons dengan sangat bijak. Sebagian besar dari mereka tidak langsung mengambil kesimpulan. Mereka lebih memilih menunggu sampai ada kepastian yang benar-benar jelas. Sikap seperti ini mungkin lahir dari pengalaman panjang selama bertahun-tahun bekerja di lingkungan birokrasi, di mana setiap kebijakan selalu melalui proses yang panjang sebelum benar-benar dilaksanakan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa harapan tetap ada, harapan bahwa jika memang ada perubahan yang membawa dampak positif, maka hal itu bisa membantu memperbaiki kondisi ekonomi keluarga pensiunan. Banyak yang membayangkan bagaimana tambahan dana dari rapel atau THR dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan yang selama ini harus ditunda. Ada yang ingin memperbaiki rumah, ada yang ingin memastikan kebutuhan kesehatan terpenuhi,
Dan ada pula yang sekadar ingin memberikan sedikit kebahagiaan kepada anak dan cucu. Jika kita melihat situasi ini dari sudut pandang yang lebih luas, sebenarnya isu rapel dan THR bukan hanya tentang uang. Ia juga berkaitan dengan rasa dihargai atas pengabdian panjang yang telah diberikan oleh para pegawai negeri, anggota TNI, maupun Polri selama masa aktif mereka. Ketika negara memberikan perhatian terhadap kesejahteraan pensiunan, itu menjadi simbol bahwa pengabdian yang telah dilakukan tidak dilupakan begitu saja. Karena itulah setiap perkembangan yang berkaitan dengan pensiun selalu menjadi perhatian publik, terutama di kalangan para penerima manfaat. Bahkan bagi mereka yang sudah lama pensiun, topik seperti ini masih mampu menghadirkan rasa penasaran yang besar. Seolah-olah setiap kabar yang muncul memiliki potensi untuk membawa perubahan yang berarti dalam kehidupan mereka. Di beberapa tempat, para pensiunan bahkan mulai mencoba membuat perkiraan sendiri mengenai kemungkinan yang akan terjadi. Mereka menghitung berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, mencoba membaca pola kebijakan pemerintah, dan memperkirakan bagaimana situasi ekonomi nasional bisa mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Diskusi seperti ini seringkali berlangsung dengan sangat serius, tetapi tetap diwarnai dengan suasana kebersamaan yang hangat. Satu hal yang menarik dari fenomena ini adalah bagaimana informasi dapat memengaruhi perasaan banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Sebuah kabar yang muncul di satu tempat bisa dengan cepat menyebar ke berbagai daerah, membawa harapan bagi sebagian orang dan menimbulkan pertanyaan bagi yang lain. Dalam era komunikasi yang sangat cepat seperti sekarang, setiap potongan informasi bisa menjadi topik pembicaraan yang luas dalam waktu singkat. Di sisi lain, penting juga untuk melihat bahwa sistem pensiun di Indonesia terus mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut biasanya bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kemampuan anggaran negara dan kebutuhan para penerima manfaat. Karena jumlah pensiunan yang terus bertambah setiap tahun, pengelolaan dana pensiun menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam kebijakan keuangan negara. Oleh sebab itu, setiap keputusan yang berkaitan dengan rapel atau penyesuaian manfaat pensiun tidak pernah diambil secara terburu-buru. Ada banyak pertimbangan yang harus diperhitungkan, mulai dari kondisi ekonomi nasional, stabilitas anggaran, hingga kesiapan sistem administrasi yang akan menyalurkan pembayaran tersebut kepada jutaan penerima manfaat. Bagi para pensiunan sendiri, memahami gambaran besar ini bisa membantu mereka melihat situasi dengan lebih tenang, bahwa setiap proses memang membutuhkan waktu, dan setiap keputusan yang diambil biasanya melalui perhitungan yang sangat matang. Dengan cara pandang seperti ini, harapan tetap bisa dijaga tanpa harus terjebak dalam spekulasi yang berlebihan. Seiring berjalannya waktu menuju pertengahan tahun 2026, perhatian terhadap rapel dan THR kemungkinan akan terus meningkat. Setiap perkembangan kecil akan menjadi bahan pembicaraan baru. Setiap penjelasan dari pihak terkait akan disimak dengan penuh perhatian, dan setiap tanda yang menunjukkan kemungkinan perubahan akan segera menjadi topik diskusi di berbagai komunitas pensiunan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tetap sama. Para pensiunan tetap menjalani kehidupan mereka dengan penuh kesederhanaan dan ketenangan. Mereka yang telah melewati puluhan tahun masa kerja biasanya memiliki cara pandang yang lebih bijak terhadap berbagai kabar yang muncul. Mereka tahu bahwa kehidupan tidak hanya ditentukan oleh satu kebijakan atau satu perubahan finansial. Meski demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa jika benar ada perubahan yang membawa dampak positif bagi para pensiunan, hal itu tentu akan disambut dengan rasa syukur yang besar. Bagi banyak keluarga pensiunan, tambahan dana sekecil apapun bisa memberikan ruang yang lebih luas untuk menjalani kehidupan dengan lebih nyaman. Dan itulah sebabnya mengapa peta besar rapel dan THR 2026 menjadi topik yang begitu menarik untuk diperhatikan. Ia bukan hanya tentang angka yang mungkin berubah, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan negara dapat memengaruhi kehidupan jutaan orang yang telah memberikan kontribusi besar selama masa pengabdiannya. Kini yang bisa dilakukan oleh para pensiunan adalah tetap memantau perkembangan dengan tenang, memastikan bahwa informasi yang diterima berasal dari sumber yang dapat dipercaya, dan menunggu dengan penuh kesabaran hingga gambaran besar tersebut benar-benar terlihat jelas. Karena pada akhirnya setiap keputusan yang diambil dalam sistem pensiun akan selalu bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sistem dan kesejahteraan para penerimanya. Dan mungkin justru disitulah letak makna sebenarnya dari semua pembicaraan ini, bahwa di balik angka, kebijakan, dan berbagai istilah administratif yang sering terdengar rumit, ada jutaan kehidupan yang menunggu dengan harapan sederhana.
Harapan agar masa pensiun yang telah mereka jalani tetap bisa berlangsung dengan tenang, bermartabat, dan penuh rasa aman.